Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prakoso dari kelas Better. Di sini saya akan memaparkan proyek akhir dari kelompok kami. Di sini judulnya prediksi penyakit diabetes. Ya, untuk anggota kelompok sendiri ada Arif Priambodo dari kelas Ragnarok, Eka Setiawan dari kelas Persever, ada Nevita Cahaya Ramadhani dari kelas Yunia, ada Fabian Malsenige dari kelas Yunia, dan ada saya sendiri Agung Prakoso dari kelas Better. Semuanya berasal dari Universitas Amikom Purwokerto. Ya, kita masuk ke latar belakang. Ya, di sini diabetes merupakan penyakit yang berhubungan dengan metabolisme kadar gula dalam darah. Secara medis, diabetes merupakan gejala yang timbul akibat peningkatan kadar gula darah. Peningkatan jumlah diabetes disebabkan penegakan diagnosis penyakit tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang bisa memberikan informasi yang mendukung untuk mengetahui apakah kita salah satu penderita diabetes ataupun tidak. Maka kelompok kami mengangkat tema tentang penyakit diabetes dengan judul prediksi penyakit diabetes, di mana nantinya pengguna dapat mengetahui secara langsung apakah salah satu dari penderita tersebut mengenai diabetes atau tidak. Di sini rumusan masalah yang pertama dalam hal ini mempunyai solusi pembuatan aplikasi berbasis web yang diperuntukkan prediksi diabetes. Sistem kerja dari aplikasi ini yaitu dapat memprediksi seorang terkena diabetes atau tidak. Aplikasi ini dapat membantu langkah awal pendeteksian terjangkit diabetes atau tidak. Kemudian proses pengerjaan yang pertama ada analisis masalah dan solusi. Penyakit diabetes sangat berbahaya, namun banyak orang yang suka mengabaikannya, tidak menjaga pola makan, dan lain-lain. Solusi yang kami tawarkan adalah pembuatan aplikasi berbasis web yang diperuntukkan prediksi diabetes. Kemudian langkah yang selanjutnya ada sumber data. Sumber data diambil dari halaman Kaggle, ada link tersebut. Datanya berjumlah 2000, ada data yang perlu diinput, ada jumlah kehamilan, tingkat glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, atau body mass index, kemudian nilai fungsi prediksi diabetes, ada usia, lalu kemudian hasil. Kemudian langkah selanjutnya ada pre-processing data. Di sini menggunakan algoritma SVM atau support vector machine. Langkah-langkahnya ada import library dan data collection dan analisis. Kemudian proses selanjutnya ada training data set dan test data set. Training set adalah bagian data set yang kita latih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi algoritma machine learning. Kemudian test set merupakan tingkat pengetahuan keakuratan data tersebut. Langkah-langkahnya training test bed, training model, model evaluation, pembuat prediksi sistem, kemudian menyimpan model training. Lalu, proses pengerjaan selanjutnya perancangan dan deployment aplikasi. Untuk membuat rancangan aplikasi yang akan digunakan seperti menentukan desain, fitur, cara kerja, dan kegunaan aplikasi. Kemudian proses pengerjaan selanjutnya pengujian aplikasi. Di sini bertujuan memastikan aplikasi tersebut sudah berjalan sesuai atau belum. Dengan pengujian aplikasi dilakukan berulang kali menginputkan data dalam aplikasi tersebut kemudian diprosesnya. Kemudian hasil yang didapat dari kelompok kami aplikasi berbasis web yang berjudul aplikasi prediksi penyakit diabetes berbasis web. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menentukan seseorang terkena diabetes atau tidak. Aplikasi ini hanya berjalan dalam lingkup lokal. Ini untuk tampilan aplikasi kami. Tampilannya seperti ini, bisa dilihat. Untuk cara penggunanya, pengguna diarahkan untuk menginput data sesuai dengan kondisi yang sesuai. Kemudian untuk poin BMI, body mass index, pengguna bisa menghitung berat badan per tinggi badan. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui data diisikan semua, maka akan keluar hasil pada bawah pengguna itu terkena diabetes atau tidak. Kelebihan dari aplikasi kami, yang pertama ada sederhana, karena aplikasi ini hanya berjalan pada lokal, maka aplikasi web ini tergolong sederhana. Kemudian akurasi baik. Meskipun tergolong sederhana, namun aplikasi ini memiliki tingkat prediksi yang baik. Kemudian yang selanjutnya ada pemilihan bahasa dalam tampilan sederhana. Bahasa yang ditampilkan sederhana sehingga membuat pengguna dapat memahami dengan jelas. Kemudian kekurangan. Yang pertama, deployment belum publik. Aplikasi ini masih berjalan secara lokal sehingga dalam menjalankan masih terbatas akses lokal saja. Kemudian desain aplikasi monoton, tampilannya masih monoton sehingga terkesan menimbulkan kebosanan. Kemudian terpaku pada prediksi. Aplikasi ini masih hanya terpaku
prediksi diabetes terkena atau tidak. Kemudian mungkin suatu saat disediakan informasi untuk pola hidup sehat supaya terhindar dari penyakit diabetes, akan membuat aplikasi ini memiliki fungsi yang lebih baik dan menarik. Saran untuk pengembangan selanjutnya, membuat aplikasi berjalan dalam akses publik, kemudian membuat tampilan yang lebih baik dan menarik lagi, kemudian yang terakhir ada menambah fitur lain seperti informasi pola hidup sehat, serta tips untuk terhindar dari penyakit diabetes. Ini contoh saat tampilan dijalankan, aplikasinya seperti ini. Kemudian pembagian tugas ada 3. Yang pertama mencari dataset dan Streamlit. Di sini dipegang oleh 1 orang, di mana mencari dataset yang digunakan dan melakukan penginstalan Streamlit pada aplikasi Anaconda. Kemudian yang kedua ada membuat model. Di sini dilakukan oleh 2 orang, yang dimana melakukan klasifikasi dataset penyakit diabetes di collab menggunakan model SVM. Kemudian yang terakhir ada membuat tampilan web. Di sini juga dilakukan oleh 2 orang yang melakukan coding Python menggunakan Spider untuk menghasilkan tampilan web yang diinginkan dan memastikan bahwa tampilan web tersebut dapat digunakan. Di sini kontribusi saya dalam tim, yang pertama berdiskusi menentukan proyek akhir. Yang kedua mencari referensi untuk tampilan dan sistem web. Yang ketiga, membuat kode program untuk sistem prediksi web penyakit diabetes menggunakan Spider. Kemudian yang terakhir, memastikan sistem berjalan sesuai yang diharapkan. Ini kode program yang dibuat. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.